Ya. Luar biasa. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang jam'ul Quran fi ahdihi. Ya. Al-Quran yang ada di tangan kita hari ini, cetakan manapun, itu salah satu jasa dan amal jariyah yang ditinggalkan oleh siapa? Utsman bin Affan. Ya. Dan ini dalam riwayatnya disebutkan an Anas bin Malikin, dari Anas bin Malik, bahwa Hudzaifah ibn al-Yaman kembali ke kota Madinah menghadap ke Utsman bin Affan. Ya. Jadi Hudzaifah ini dia datang sengaja ke kota Madinah untuk menemui Utsman bin Affan. Kemudian dia menyatakan bahwa kaum muslimin yang sedang berperang di Armenia dengan Azerbaijan itu ternyata di sana banyak yang berbantah-bantahan. Ya. Dan bantah-bantahannya bukan karena rebutan harta atau rebutan jabatan, tapi gara-gara apa? Rebutan bacaan Al-Quran. Ya kan? Kalau umumnya sekarang kita bantah-bantahan apa? Pasti itu orang harta warisan, ya kan? Pembagian apa? Tapi ini ada beberapa sahabat-sahabat Rasulullah SAW, ya. Terjadi di antara mereka, kata Hudzaifah, ikhtilafuhum, ya, perselisihan di antara mereka, khususnya ahlu Syam wa ahlul Iraq, ya. Mereka yang berasal dari negeri Syam, yaitu apa saja? Kalau sekarang Syam itu Palestina, Suriah, Jordan, Libanon. Nah, dulu disebutnya Syam. Madinah dengan Mekah dulu disebutnya Hijaz, ya. Kemudian yang lainnya Magharibah, negara-negara yang berada di Afrika itu termasuk disebutnya Magharibah. Makanya sampai sekarang negaranya disebutnya Maroko. Maroko itu bahasa Arabnya tulisannya Maghrib. Kenapa? Karena kalau kita di Maroko itu akan menyaksikan bagaimana ghurubus syams, ya, terbenamnya matahari di sore hari itu nampak jelas. Nah, makanya negaranya disebut apa? Maghrib. Nah, dulu disebutnya Magharibah. Ya. Apa yang dilakukan oleh Abu Hudzaifah al-Yaman ini, mengatakan kepada Utsman bin Affan, wahai Amirul Mukminin, adrik hadhil ummah, selamatkan umat ini, ya, sebelum terjadi perselisihan dalam membaca Al-Quran sebagaimana perselisihan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Ya. Jadi sahabat Hudzaifah, ya, ini luar biasa mengetahui tentang ziarah dulu. Dan ternyata betul, salah satu di antara penyebab kenapa ada banyak sekali versi kitab, ya. Kalau sekarang kita lihat, ya, banyak sekali versi kitab. Kenapa? Karena kitab-kitab itu ditulis rata-rata 2-3 abad setelah nabinya meninggal. Ya, 2-3 abad setelah nabinya meninggal. Semakin jauh sangat ada kemungkinan namanya manusia sehebat apapun hafalannya, semakin jauh ada kemungkinan kekurangan-kekurangan, ya. Makanya di sini kata Hudzaifah al-Yamani, beliau mengatakan, wahai Amirul Mukminin, engkau selamatkan umat ini supaya nanti tidak ada perselisihan berpanjangan seperti halnya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Segera kumpulkan apa? Al-Quran, ya. Kemudian apa? Utsman bin Affan bergegas mengutus seseorang kepada Hafsah. Hafsah ini adalah istrinya Rasulullah SAW, putrinya Umar bin Khattab, ya, Umar bin Khattab. Untuk apa? Menyampaikan pesan dan perintah dari Utsman bin Affan untuk keluarkanlah semua lembaran Al-Quran yang kamu simpan. Jadi sahabat Rasulullah SAW di zaman Rasulullah malah dilarang, nggak boleh. Ya, jadi tidak boleh ada sahabat yang secara terang-terangan apalagi sengaja menuliskan ayat-ayat Al-Quran. Ya, apalagi hadis Rasulullah SAW
wasallam. Kenapa? Karena dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima Al-Quran bukan satu kitab langsung sekali waktu. Ya. Jadi kadang-kadang ada satu surat turun 5 ayat, sambungan ayat berikutnya turunnya kapan? Makanya jangan kaget kalau kita membaca Al-Quran, ada sebagian ulama yang menyebutkan surat ini diturunkan di Mekah kecuali ayat fulan. Kecuali ayat fulan. Nah itu sebagian besar dari ayat-ayatnya itu turun di kota Mekah, tapi ada satu, kadang-kadang 2 itu turunnya di kota Madinah, atau masih belum dipastikan. Karena cara mengetahui apakah ayat ini diturunkan di Mekah atau di Madinah, selain berdasarkan riwayat, berdasarkan maknanya. Misalkan kalau tentang tauhid itu pasti di kota Mekah. Tentang kisah-kisah orang terdahulu itu pasti di kota Mekah, ya. Tentang apa? Syariat, pasti di kota Madinah. Ya, itu cara mengetahuinya, ya. Kemudian kami akan mengumpulkan tulisannya dalam satu mushaf, kata Utsman bin Affan yang diwakili oleh utusannya, dan setelah selesai kami akan mengembalikannya lagi kepadamu. Jadi meminta kepada Hafsah, ya, supaya apa? Mushaf yang lembaran-lembaran yang ada di rumahnya itu diserahkan kepada Utsman bin Affan. Kemudian Utsman bin Affan menjanjikan begitu nanti selesai sudah dihimpun dalam satu kitab, satu mushaf, maka akan dikembalikan lagi kepada siapa? Hafsah binti Umar ibn al-Khattab, ya. Akhirnya apa yang terjadi? Hafsah pun meminjamkan lembaran-lembaran tersebut, ya. Lembaran itu suhuf, ya, suhuf. Makanya bahasa Arabnya koran, ya, berita harian disebutnya sahifah, ya. Suhuf ini jamak, lembaran-lembaran. Lantas Khalifah Utsman bin Affan memerintahkan beberapa sahabat. Satu, Zaid bin Sabit. Nah, ini nanti harus baca, termasuk kita kalau melihat ada anak-anak punya kecerdasan tinggi, jangan dipaksa untuk yang bukan sesuai dengan kecerdasannya, ya. Ini sahabat yang pertama namanya siapa? Zaid. Zaid bin Sabit. Ini ketuanya yang dipilih oleh siapa? Utsman bin Affan untuk menghimpun Al-Quran dalam satu mushaf. Zaid bin Sabit ini memang kelebihannya dia anak kecil. Ketika perang Badar itu umurnya kurang lebih 13 atau 14 tahun. Merengek-rengek datang kepada Rasulullah SAW ingin ikut perang. Ya, kemudian tidak diizinkan. Nah, makanya sebagian ulama berkesimpulan bahwa laki-laki balik umurnya 15 tahun. Salah satunya diambil kesimpulannya dari kisah beberapa anak sahabat ini yang datang merengek-rengek perang Badar nggak diizinkan. Perang Uhud baru diizinkan, ya. Kemudian dia pulang dan mengadu kepada ibunya. Kemudian datang lagi dengan ibunya. Tujuannya supaya apa? Ya, mudah-mudahan diizinkan oleh Rasulullah karena sudah diridhoi oleh siapa? Orang tuanya. Tapi tidak. Akhirnya ditanyakan kepada ibunya, kata ibunya, Zaid, wahai Rasulullah SAW, perintahkan apa saja kepada anak saya ini. Ya. Akhirnya Rasulullah SAW mencari tahu bahwa di antara kelebihan Zaid bin Sabit ini anaknya cerdas luar biasa. Kata Rasulullah, wahai Zaid, pelajari bahasa Ibrani. Nah, bahasanya orang-orang Yahudi, ya. Bahasanya orang-orang Yahudi. Dan apa yang terjadi? 7 hari dari berjumpa dengan Rasulullah SAW, kemudian berjumpa lagi dengan Rasulullah SAW, itu dia sudah menguasai bahasa Ibrani dengan baik. Ya, ini siapa? Zaid bin Sabit. Makanya salah satu di antara katibul wahyi yang menuliskan wahyu di zaman Rasulullah SAW adalah Zaid bin Sabit. Ini yang pertama. Yang kedua, Abdullah bin Zubair. Ya, ada 4 orang, ya. Abdullah bin Zubair. Nah, ya. Kemudian yang ketiga, Sa'id bin Aus dan Abdurrahman bin Al-Haris.
Sa'id bin Al-As. Kelihatan nggak ini tulisannya? Kelihatan ya? Dan yang keempat Abdurrahman bin Al-Haris. Abdurrahman bin Al-Haris. Nah, dalam menulis bahasa Arab ini karena banyak ya yang namanya Pak Haris. Nah, kalau tulisannya pakai sin, Haris, ini artinya penjaga. Ya. Tapi kalau Al-Haris pakai sa seperti sahabat ini. Nah, ini artinya apa? Tukang menanam. Itu ya, tukang menanam. Jadi orang yang menanam, dan dia kalau menanam kan umumnya pasti akan panen ya. Nah, makanya dulu banyak namanya Al-Haris. Ya, menanamnya bisa umum, menanam kebaikan atau apa. Hanya banyak ini mahasiswa-mahasiswa kita yang bingung nulis namanya. Nah, makanya sebisa mungkin kalau yang diambil dari bahasa Arab, itu kalau akikahan kan biasanya ada namanya tuh. Nah, sebisa mungkin tulis dengan tulisan bahasa Arabnya, gitu ya. Supaya mereka tidak bingung dan juga memudahkan kita untuk mengetahui ini maknanya apa, gitu ya, maknanya apa. Nah, ini 4 orang ini, Zaid bin Sabit, Abdullah bin Zubair, Sa'id bin Al-As, dan Abdurrahman bin Al-Haris bin Hisham, menuliskan ulang ke dalam beberapa mushaf. Ya, sebelumnya Utsman bin Affan berpesan kepada 3 orang Quraisy. Jadi yang 3 ini semuanya Quraisy. Mereka semua adalah muhajirin. Orang-orang yang aslinya adalah penduduk kota Mekah. Kecuali ini Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit memang dia minal ansor, termasuk penduduk Madinah. Pesan Utsman bin Affan, jika kalian berbeda pendapat dengan Zaid mengenai Al-Quran, maka tulislah sesuai dengan lisan kaum Quraisy, karena kitab ini diturunkan dengan lisan mereka. Ya. Lisan ini dimaksudnya di sini apa? Setiap daerah punya logat sendiri. Ya. Setiap daerah memiliki apa? Logat sendiri. Umpamanya, ya, dalam membaca Al-Quran itu sampai hari ini masih ada beberapa yang masih kita dengar bacanya berbeda dari yang umum. Selama dia punya riwayat boleh. Yang paling gampang misalkan wadduha. Pernah dengar ya? Nah, tapi jarang ada dibaca Al-Quran. Memang di sini nggak masyhur ya. Yang paling umum di kita adalah riwayat Hafiz an Asim, wadduha. Tapi kalau saudara-saudara kita yang tinggal di Syam sampai sekarang ngomong bahasa Arab pun masih gitu, diimalahkan semua. A jadi E semua. Kaifa halek? Man ente? Min en. Nah, itu mereka masih semua itu. Nah, dan itu disebutnya lahjah. Ya. Nah, sahabat-sahabat Rasulullah SAW ada yang mendengar bacaan Al-Quran itu langsung dari Rasulullah, tapi lahjah mereka masih terbawa. Itulah nanti yang akan kita kenal dengan qiraah sab'ah. Ada 7 bacaan yang itu sudah diperdengarkan kepada Rasulullah SAW. Selama orang ini punya sanad bacaannya maka boleh tuh. Kayak tadi, wadduha walaili idza saje, padahal tulisannya saja ya, kecuali kalau dalam riwayat Hafiz an Asim yang ada imalah itu hanya 1. Ya, hanya 1. Bismillahimajreha. Itu tetap walaupun riwayatnya Hafiz an Asim tapi majreha itu sebutnya imalah. Tapi kalau saudara-saudara kita yang di Syam khususnya mereka bacanya gitu. Semua pokoknya kalau A jadi apa? Itu ya. Atau misalkan ada beberapa daerah ya, seperti orang-orang Yaman, huruf ko jadi apa? Go. Ya, mungkin kalau nggak sering dengar ya, ada para habaib itu, umumnya mereka kan rata-rata dari Yaman. Kalau baca hadis apa? Gola Rasulullah sallallahu. Padahal tulisannya apa? Qola. Tapi mereka gola. Ya, ada yang pernah tinggal di Condet. Nah, kalau yang di Condet mungkin sering dengar itu ya. Kemudian juga ada seperti orang Mesir, mereka jim ya,
Jim jadi ghin. Ya. Kalau ada anak namanya Jamal, ini ngasih anak tulisannya harus benar nih. Karena banyak juga Jamal. Kalau Jamal ini artinya keindahan. Tapi kalau dihilangkan alifnya jadi unta. Ya. Makanya ini jangan yang penting bahasa Arab misalkan ya, harus tahu artinya, termasuk sebisa mungkin tulisannya, ya. Sebisa mungkin tulisannya. Karena hilang alifnya, harusnya Jamal jadi Jamal. Nah, ini artinya apa? Harus 2 harokat. Dan itu yang membedakan antara bahasa Arab dengan bahasa yang lain, ya. Atau kalau kita malah sering dibalik, misalkan namanya Ahmad, tapi kalau manggil Ahmad itu kalau tulisan Arabnya jadi ada alifnya, ya kan? Makanya dalam menulisnya harus dipastikan, karena ini maknanya berbeda. Kalau Jamal artinya keindahan, kecantikan, ketampanan. Tapi kalau Jamal artinya apa? Unta, gitu ya. Nah, termasuk kita nih, Haris mau yang mana nih? Karena ini kejadian di Utsman, itu nama TU-nya Jamaluddin, gitu. Dan suka dipanggil Pak Jamal, Pak Jamal, Bapak Unta, Bapak Unta. Harusnya Pak Jamal, gitu ya. Nah, orang Arab itu mereka bisa membedakan mana yang Jamal artinya unta dengan apa? Jamal. Dan ini terasa sekali bagi kita yang baru mulai membaca Al-Quran, ya. Umumnya yang paling berat itu biasanya yang nggak ada madnya, suka selalu ada mad. Itu yang paling lama umumnya orang bisa langsung bacanya itu tanpa ada 2 harokat, gitu ya. Nah, ini penting sekali, ya, penting sekali. Nah, jadi ini pesan Utsman bin Affan, kalau ada perbedaan pendapat di antara 4 orang ini, ya, maka ambillah pendapat apa? 3 orang Quraisy ini, karena Al-Quran diturunkan dalam bahasa apa? Quraisy, ya, termasuk bacaan surah Al-Fatihah. Jangan kaget kalau ada yang baca Maliki langsung, Maliki Yaumiddin, itu qiraah cara baca. Atau yang umum di kita mimnya dipanjangkan Maliki Yaumiddin. Tapi kalau ada yang baca juga Maliki Yaumiddin langsung tanpa ada mad, itu juga termasuk dibolehkan, ya. Tapi sekali lagi yang seperti itu harus orang-orang yang memiliki sanad bacaan, ya. Kalau kita sudah ambil yang umum saja, dan ini yang paling banyak di dunia sampai saat hari ini, qiraahnya adalah Hafs an Asim, riwayat Hafs an Asim, ya. Setelah Utsman bin Affan mengumpulkan mereka ini, ya, orang berempat, maka mereka segera melaksanakan perintah Utsman bin Affan. Kodifikasi dilakukan secara bertahap hingga isi lembaran-lembaran disusun dan dituliskan menjadi sekian mushaf. Sesuai janji, Utsman mengembalikan setiap lembaran tadi kepada siapa? Kepada Hafsah, yaitu istrinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dikirimkan ke semua penjuru satu mushaf dari mushaf yang telah dikodifikasi, ya. Jadi awalnya orang Syam mereka punya bacaan sendiri, penduduk Irak juga mereka punya apa? Bacaan sendiri. Nah, karena khawatir nanti bacaan-bacaan ini menjadi perselisihan, akhirnya dihimpun dalam satu mushaf dan Utsman kirimkan satu wilayah satu mushaf supaya ini menjadi apa? Rujukan, ya. Dan juga ini juga bisa dilihat salah satu mukjizat Al-Quran. Dan ini tulisannya, misalkan dalam tulisan fi dalam Al-Quran, kalau normal wajib ada titiknya. Ini di Libya banyak yang nggak lulus tes gara-gara nulis fi nggak ada ininya. Ini sudah langsung kasih silang gini, ya. Jadi kalau normal biasa, kaidahnya harus kalau fi wajib ada titiknya. Tapi kalau Al-Quran malah nggak ada, ya, nggak ada. Kemudian tanda bacaannya kalau alif normal ditulis seperti ini, ya. Yang mushaf standar Madinah malah dikasih hanya tanda apa? Nah, seperti ini. Ini juga dari mana? Ini berdasarkan rosem mushaf
yang dulu memang dihimpun oleh siapa? Utsman bin Affan. Memang tulisannya seperti itu. Ada beberapa kaidah-kaidah dalam tulisan Al-Quran yang kalau dalam tulisan biasa itu dianggap apa? Salah, ya. Tapi memang itulah yang diterima dan dituliskan dulu oleh 4 orang ini dan sampai kepada kita sekarang. Makanya beruntung sekali di antara amal jariah yang dijariahkan oleh Utsman bin Affan sampai hari ini, selain terkenal dengan kedermawanannya, beliau adalah termasuk yang memiliki saham besar dalam menyebarluaskan mushaf Al-Quran, ya. Dan saya termasuk yang mengingatkan diri sendiri, Bapak Ibu, kita semua rata-rata di rumah punya lebih dari 2, lebih dari 3, ya. Kalau kira-kira tidak dipakai, lebih baik diwakafkan, ya. Dan wakafnya jangan di masjid di mana kita tinggal. Apalagi daerah Jabodetabek ini rata-rata, Masya Allah, Qurannya itu luar biasa, ya. Cari daerah-daerah terpencil, ya, umpamanya yang muslimnya di situ minoritas, kita kirim ke sana. Kita kirim ke sana. Karena apa? Sayang-sayang Al-Quran ini kalau tidak sering dibaca, ya, padahal dicetak banyak, setiap orang punya beberapa, itu jadi mubazir. Dulu sebelum ada percetakan, ya, sebelum ada percetakan, untuk menulis satu mushaf ini butuh waktu 2 tahun, ya. Nah, kalau yang pernah berkunjung ke percetakannya Malik Abdul Aziz, ya, itu ada seorang penulis dari dulu, beliau yang menuliskan Al-Quran sebelum ada percetakan, namanya Syekh Utsman Toha. Nah, beliau ditanya, ini Anda dulu kalau menulis Al-Quran sebelum ada percetakan, satu mushaf ini butuh waktu berapa lama? Apa kata beliau? Sanata ini 2 tahun. Kenapa yang susah? Yang susah itu kalau tulisan biasa, ini kan ujung dengan ujung sini harus selesai, ya kan? Makanya Quran Indonesia dulu tuh rata-rata ayat pas di ujung sini ayatnya belum selesai, pindah ke halaman selanjutnya. Apalagi yang baru belajar itu susah. Karena apa? Ini belum selesai ujung ayatnya, di tengah-tengah tiba-tiba harus pindah halaman. Nah, ini standar yang mushaf Madinah, itu nggak boleh. Pokoknya satu halaman harus tuntas, begitu sampai di sini apa? Ujung ayat. Nah, ini susahnya nulisnya kalau tulisan tangan salah di tengah, kegedean aja sedikit, terlalu lebar, itu berarti akan mempengaruhi di mana? Di bawahnya. Maka dia harus mengulang lagi nulis dari awal. Gitu ya. Nah, inilah makanya saya menganjurkan kalau bisa, ya, kalau bisa yang terlalu banyak di rumah, alangkah baiknya apa? Diwakafkan, disedekahkan, ya. Dan kita jangan malu, kadang-kadang memang ini perlu ada gerakan, ya. Ada orang mau saja sebetulnya mewakafkan, tapi kan kadang-kadang sudah ada namanya, sudah ada cacat-cacat sedikit gitu ya. Selama masih layak, menurut saya alangkah baiknya diwakafkan, khususnya saudara-saudara kita yang membutuhkan. Dan 2013 kami punya pengalaman di Afrika itu sampai sekarang nggak ada namanya anak belajar megang mushaf, itu nggak ada. Jadi mereka yang di bawah hanya lauha itu seperti whiteboard gitu ya. Gurunya bacakan, dia tulis. Setelah selesai diperlihatkan gurunya baca, nah dia ulang-ulang. Besoknya dia sudah nggak punya lagi. Tapi di antara kelebihannya mereka selalu kuat hafalannya. Kenapa? Karena mereka kalau saya tidak hafal nyari di mana tulisannya nggak ada, ya kan? Nah, tapi setelah saya tanya, salah satu penyebabnya memang di Afrika itu untuk biaya percetakan Al-Quran biayanya cukup mahal. Ya, makanya Al-Quran tidak sebanyak di Indonesia, di kita, ya. Di kita alhamdulillah luar biasa. Mudah-mudahan Al-Quran yang ada di lemari-lemari di rumah kita semuanya diusahakan dipergunakan dengan baik, ya. Jangan ada yang berlebih-lebihan. Ini yang pertama terkait dengan Jam'ul Quran, kodifikasi Al-Quran di zaman Utsman bin Affan. Kemudian yang kedua, di antara ciri dan sifat utama dari Utsman bin Affan adalah khaufuhu radhiyallahu anhu. Beliau ini memiliki sifat takut yang luar biasa, ya. Umumnya ada orang, ya, kalau amalannya sudah banyak, suka muncul apa? Gurur. Nanti juga. Ini Utsman bin Affan walaupun amalannya banyak tapi tetap dia khauf, ya, ada rasa takut
takut apa? Amalannya nggak diterima, takut kalau pernah menzolimi orang, ya kan? Takut kalau ini ada beberapa kisah ya yang menceritakan bagaimana rasa takutnya siapa? Utsman bin Affan. Setiap kali berdiri menghadap pekuburan atau kuburan seseorang, Utsman menangis, yabki hatta yabullu lihyatahu. Ya. Setiap kali datang ke kuburan, Utsman itu selalu menangis, dan bahkan menangisnya itu sampai nampak di jenggotnya yang lebat itu ada cucuran air mata. Ya. Nah, ini juga termasuk yang hilang dari kita hari ini, ya. Umumnya orang kalau mengantar jenazah di belakang malah ngobrol. Ya kan? Dan yang lebih mengerikan lagi, di depan kuburan ketika nunggu dimasukkan malah masih ada yang ketawa. Nah, ini Masya Allah. Padahal orang ketika mengantar jenazah, kenapa disyariatkan? Itu sebetulnya adalah momentum yang mahal bagi kita. Kalau hari ini mengantar, maka ada waktunya, boleh jadi besok kita yang akan apa? Diantar. Atau kita yang memasukkan, hari ini memasukkan, besok lusa kita yang akan. Dan itu tidak akan mungkin momentumnya didapatkan dengan ceramah, nggak mungkin. Ya, orang-orang yang pernah masuk ke liang lahat itu baru masuk aja sudah terasa pengap. Bapak ada yang pernah masuk ke liang lahat? Ya, bukan masukin nyoba ya. Kan ada sebagian orang yang malah di belakang rumahnya sengaja tuh. Ada beberapa ulama yang dikisahkan itu untuk supaya menghilangkan qaswatul qulub, kerasnya hati, di belakang rumahnya gali kuburan. Ya, jadi setiap dia malas untuk ibadah, masuk ke dalam kuburan itu, dia ngomong ke dalam diri sendiri. Ya nafsu, wahai jiwa, kalau hari ini malas-malas, ingat suatu saat tempatmu ini kemana? Ke sini, gitu ya. Makanya ini sebisa mungkin, ini juga memang sulit ini, ya. Karena yang menjadi petugas untuk menguburkan itu sedikit. Rata-rata yang lain yang ngantar itu nganggur. Dan ketika nganggur ini itu ngobrol. Awalnya mungkin yang bagus, nah lama-kelamaan malah menjadi apa? Ngalor ngidul ke sana kemari. Makanya sebisa mungkin daripada ngalor ngidul lebih baik zikir, ya. Dan syukur-syukur alhamdulillah kalau ketika kita mengantar, menyolatkan, itu kita benar-benar dapat pesan terkait dengan apa? Pesan kematian, ya. Seperti Utsman. Lalu seseorang bertanya, ini hampir selalu kejadian, ya. Utsman setiap kali kuburan menangis sampai jenggotnya basah. Mengapa ketika mengingat surga dan neraka engkau tidak menangis? Tetapi ketika mengingat kuburan engkau malah menangis. Itu ya, sampai ada yang bertanya saking penasarannya, kenapa? Itu ya. Apa kata Utsman? Lalu Utsman menjelaskan, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah. Kuburan itu adalah persinggahan pertama daripada persinggahan akhirat. Maksudnya, kalau yang di alam kuburnya dia dapat naimul qabri, kemungkinan insyaallah min ahlil jannah. Tapi kalau ada yang di alam kuburnya, na'udzubillah, kita sudah mendapatkan azabul qabri, ada kemungkinan besar itu nanti dia di hari kiamat, ya, setelah adanya mahsyar dan seterusnya, dia akan termasuk min ahlin nar, ya. Makanya dalam Al-Qur'an disebutkan alu Firaun, keluarganya Firaun dan konco-konconya itu setiap pagi dan sore diperlihatkan tempat mereka kelak. Ya, makanya ini Utsman bin Affan menjelaskan bahwa saya mendengar dari Rasulullah SAW hadis ini bahwa akhirat adalah persinggahan pertama dari kuburan adalah persinggahan pertama daripada persinggahan akhirat. Fa inna jaminhu, siapa yang selamat darinya, ya, selamat dari azab kubur apa? Fama ba'dahu aisara, maka yang setelahnya pasti akan lebih ringan, ya. Makanya saya termasuk yang mengingatkan terus diulang-ulang sebisa mungkin di tahiyat terakhir baca doa, ya. Doa ini meminta perlindungan kepada Allah dari 4 hal. Dan yang pertama disebutkan adalah apa? Min adzabi jahannam. Kemudian yang kedua apa?
min azabil qabri, dari azab kubur. Karena apa? Dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan orang yang selamat dari azab kubur, insya Allah akan selamat daripada azab akhirat. Ya. Wa in lam yanju, terusan hadisnya, dan kalau tidak selamat minhu, daripada azab kubur, fama ba'dahu asyaddu, kata Rasulullah, maka yang setelahnya, maksudnya nanti setelah dibangkitkan dari kubur ini akan lebih berat, lebih dahsyat, ya. Makanya ini selalu baca di ujung akhir tahiyat sebisa mungkin, apalagi sholat sunnah, kalau perlu diulang-ulang, ya. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ini sebisa mungkin diulang-ulang. Ini doa ini jami', ya, mencakup semua, ya, mencakup semua. Ini mudah-mudahan kita semua dijauhkan daripada azab kubur, ya. Dan dalam riwayat lain, Utsman menyebutkan sabda Rasulullah SAW yang pernah didengarnya langsung, yaitu apa? Kata Rasulullah, ma ra'aitu manzaran qattun, aku belum pernah melihat pemandangan, ya, yang lebih apa? Mengerikan, illa apa? Wal qabru afdha, ya. Kata Rasulullah dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Utsman ini, saya tidak pernah melihat pemandangan yang mengerikan, yang lebih mengerikan daripada apa? Kubur. Ya, karena apa? Rasulullah pernah diperlihatkan orang yang diazab di dalam kuburnya gara-gara yang sepele. Yaitu apa? La yastanzih min baulihi. Kalau buang air kecil, tidak taharah. Dan ini banyak ini. Saya lihat pinggir jalan itu orang kayak kuda saja. Ya, itu termasuk hati-hati. Karena apa? Bagi orang muslim, mungkin bagi yang non muslim nggak ada masalah, ya. Orang muslim nanti dia kalau buang hajat seperti itu tidak toharoh, sholat pakai celana itu ada apa? Najis, otomatis sholatnya tidak diterima karena tidak memenuhi syarat. Gitu. Nah, makanya diceritakan dalam hadis tersebut ada orang yang kata Rasul, yu'azzaban, dua orang ini disiksa di dalam kubur. Wa ma yu'azzabani min kabir, dan dia diazabnya bukan karena dosa besar. Kalau umpamanya syirik, ya kan? Ini sudah jelas. Ini ternyata kata Rasulullah, la yastatiru min baulihi. Kalau buang air kecil, dia tidak mensucikannya. Dan kalau kita yang sudah biasa mensucikan, sebisa mungkin harus sempurna, ya. Makanya ini harus betul-betul dipastikan. Kemudian yang kedua, waliyazubillah, yaitu apa? Yamshi bin namimah. Orang yang suka mengadu domba, ya, datang ke sini jilat ini, datang ke sini, oh fulan nih. Nah, ini juga termasuk yang apa? Akan diazab di dalam kubur dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian juga Abdullah bin Rumi bertutur, telah sampai riwayat kepadaku bahwa Utsman menegaskan, apabila aku sedang berdiri di antara surga dan neraka dalam keadaan tidak tahu tentang kemanakah dari kedua tempat yang abadi ini aku diperintahkan untuk masuk, maka aku lebih memilih dijadikan sebagai abu sebelum mengetahui kemana aku ditempatkan, ya. Ini hampir persis sama dengan orang-orang yang kalau yang di Al-Quran di surah An-Naba itu, ya, orang-orang kafir, mereka menyesal, ya laitani kuntu turaba, ya Allah kalau tahu gini saya dulu jangan jadi manusia, lebih baik jadi apa? Jadi tanah. Kenapa? Tanah ini nggak dihisab. Nggak dihisab mereka, ya. Tapi kalau jin dengan manusia semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini termasuk beberapa sahabat, mereka saking takutnya, ya. Padahal Utsman bin Affan ini kemarin sudah kita jelaskan termasuk sahabat yang langsung disebut namanya mendapatkan jaminan apa? Surga. Dan yang menjamin langsung siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi masih ada kekhawatiran ini, bahkan sampai mengatakan kalau boleh memilih sebelum dimasukkan ke dalam surga atau ke dalam neraka, kemana saya akan pergi? Saya kalau boleh memilih lebih baik menjadi apa? Abu. Karena apa? Abu tidak akan dihisab. Ya, ini
ketinggian bagaimana para sahabat Rasulullah SAW imannya mereka kepada hari akhir. Makanya tidak ada di antara mereka yang lalai, dan ketika lalai pun mereka segera balik lagi kepada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya adalah adluhu, sifat adilnya Utsman bin Affan. Ya, ini banyak sekali kalau membaca sejarah ada orang-orang yang mereka membenci para sahabat, menjelek-jelekan sahabat. Di antaranya, di antara fitnah yang sering disampaikan kepada Utsman bin Affan, Utsman bin Affan itu termasuk pilih kasih dalam memilih gubernur. Nah, ini nanti akan dijelaskan dalam akhir pembahasan ini, itu tidak benar. Ya, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ketika beliau menjadi khalifah, maka beliau adalah termasuk khalifah yang apa? Adil, ya, khalifah yang adil. Dan ini pada suatu hari Utsman bin Affan marah. Ya, yaghdabu ala khadimin lahu fayafruku, kemudian dijewer. Ya, sama dengan kita kadang-kadang kalau marah ya sampai ke anak sendiri kadang-kadang suka hilaf, ya, lupa. Itu nggak ada masalah. Ya. Yang penting jangan membabi buta dan pakai nafsu gitu. Karena kadang-kadang misalkan kondisinya capek, lelah dan lain sebagainya. Tapi setelah itu, nah kita harus meniru Utsman bin Affan. Yang salah sudah marah terus sampai dihantam, apalagi sampai melukai. Nah itu yang nggak boleh. Berarti kalau orang yang terus dia nggak sadar itu. Nggak sadar. Tapi Utsman bin Affan ini ketika dia tiba-tiba marah, kemudian tangannya menjewer telinga pembantunya, ya, tidak lama berselang Utsman bin Affan panggil lagi pembantunya itu, ya. Kemudian apa? Tolong jewer saya. Kira-kira ada nggak yang sekarang? Umpamanya atasannya di kantor, dia karena ada masalah di rumah tiba-tiba marah-marah, semua ininya karyawannya dimarahin gitu kan. Begitu dia sadar, astagfirullahaladzim, kenapa saya jadi marah-marah padahal mereka nggak ada yang salah. Ada nggak yang manggil lagi, kumpulkan, kemudian minta maaf? Nah, itu berat, ya. Tapi Utsman bin Affan ketika dia khilaf, menjewer, panggil lagi, tolong jewer saya. Ya. Kemudian pembantunya ini, dan kita juga kalau bawahan disuruh malahin lagi atasannya, bakal aji mumpung atau malah segan? Malah segan, ya kan? Malah segan kalau suruh malahin, malah segan. Ini juga sama, pembantunya nggak mau. Sampai akhirnya dipaksa. Dan Umar sampai mengatakan, ya, karena pembantunya nggak mau, ya, bahwa nanti kisos di akhirat itu jauh lebih dahsyat daripada kisos di dunia. Jadi beliau ingin mengatakan, ayo jewer, karena apa? Kalau dia tidak ridho, apalagi nanti diadukan di akhirat, itu jeweran dunia beda dengan jeweran akhirat, ya kan? Jeweran di dunia beda dengan jeweran dengan di akhirat, ya. Kenapa? Makanya beliau mengatakan, ya, setelah beberapa kali tidak mau, lakukanlah, if'al, ya. Bahkan ketika pembantunya mulai menjewer, ushdud, kencengkan, ya. Padahal yang namanya kisos, kalau kita dipukul sekali, pukul lagi sekali. Kalau yang dicongkel matanya satu, nggak boleh dua. Ya, nah, makanya ini diatur karena umumnya orang matanya dicongkel satu, maunya nyongkel satu apa nambah? Nah, pasti nambah. Makanya diatur oleh syariat, ya. Kalau matanya yang dicongkel satu, congkel satu. Hidungnya sebelah, nggak boleh berlebih-lebihan. Dan yang melakukan itu bukan orang yang dicongkelnya, tapi harus dibawa dulu ke mahkamah, dibahas, ya. Kemudian harus ada saksinya, di mana kejadiannya. Karena kalau dibiarkan langsung, nah ini nanti akan orang membunuh satu sama lain, ya. Nah ini yang dilakukan ketika dijewer, ya, mungkin dia terpaksa saja karena disuruh. Nah, kata Utsman, usyud, lebih kencangkan lagi. Karena apa? Qisasud dunya arhamu min qisasil akhirah. Kisos, balasan yang Allah berikan di dunia itu arham, lebih ringan daripada kisos yang nanti ditegakkan di akhirat, ya. Dan ini yang terakhir, bahwa Utsman bin Affan juga sangat ketat, ya, sangat ketat. Kalau ada di antara keluarganya yang melanggar, itu tidak pilih tebang pilih, ya, nggak ada istilah. Kalau orang sekarang, waliyazubillah,
Dan ini siapapun kita yang menjadi pemimpin di level apapun harus memberikan contoh. Kalau salah, akui salah, dan kalau ada konsekuensinya, kita harus menerima. Karena apa? Kalau dibiarkan ini nanti yang akan terus menjalar seperti sekarang ini, umumnya orang-orang itu nggak mau. Karena saya kan fulan. Kalau salah ya harus diakui salah. Dan ini yang dilakukan oleh Utsman bin Affan, ya. Beliau kalau ada di antara keluarganya yang salah, tidak ada yang dihalang-halangi. Ya, salah satu di antara kisahnya adalah kisahnya saudaranya sendiri. Ya, jadi Utsman bin Affan ini punya saudara dari satu ibu, ya, yang bernama dengan Al-Walid bin Uqbah. Walid bin Uqbah ini dilaporkan suatu hari bahwa dia minum khamar. Yang pelapor pertamanya langsung mengatakan, ini saudaramu yang bernama Walid minum khamar. Ya. Kemudian pelapor yang kedua, dia tidak melihat Walid ini sedang minum khamar, hanya dia melihat muntah. Ya. Kemudian Utsman menyimpulkan, nggak mungkin dia muntah kalau tidak minum khamar. Atau kalau bahasa sekarangnya, nggak mungkin, paling sederhana, orang matanya merah tidak biasa atau jalannya sempoyongan kalau dia tidak minum khamar. Nah, akhirnya apa kata Utsman? Panggil Ali, ya, ijlidhu, jalad dia, ya. Karena apa? Ini minum khamar termasuk yang ada batasannya. Kalau betul-betul bisa dibuktikan ada saksinya dan jelas, itu 40 kali pecutan. Ya, walaupun ini masuknya kategorinya bukan hudud tapi takzir, ya. Makanya kalau Umar bin Khattab, Rasulullah dengan Abu Bakar itu 40 kali. Tapi kalau Umar bin Khattab dia nambah jadi 80 kali. Kenapa? Supaya orang lebih jerah. Nah, ini ketika sudah dilakukan seperti ini, panggil Ali, kata Ali, masa harus saya yang memecut itu. Akhirnya Ali memerintahkan yang lain, ya, yaitu Hasan. Hasan juga nggak mau. Sampai akhirnya yang melakukannya adalah Abdullah, ya. Abdullah ini yang memecut, kemudian dilihat oleh Ali, dihitung, ya. Dia pecut sampai berapa kali? Begitu sampai 40, kif, berhenti. Nah, inilah yang dilakukan, kata Ali. Nabi mencambuk sebanyak 40 kali, begitu juga Abu Bakar. Adapun Umar mencambuk sebanyak 80 kali, dan ini yang lebih aku sukai, ya. Dalam riwayat lain ditambahkan wa kullun sunnah, dan semuanya apa? Sunnah. Jadi boleh jadi dalam satu perkara sunnah itu bisa banyak. Ya, dalam satu amalan sunnah itu bisa banyak. Termasuk ini kalau ada orang minum khamar dan jelas, ya, ada saksinya, bisa dibuktikan. Ini nggak bisa kita hanya mendengar nggak boleh itu. Ya, harus betul-betul bisa disaksikan, dan orang yang menjadi saksinya juga ada syarat-syaratnya. Ya, nggak sembarangan. Nah, maka di antara balasannya di dunia, orang ini dicambuk berdasarkan 2 riwayat. Kalau mengikuti riwayat dari Rasulullah dengan Abu Bakar, maka 40 kali. Tapi kalau pendapat yang dikuatkan oleh Umar dan juga Ali dalam hal ini, lebih memilih berapa? 80 kali, ya, 80 kali. Nah, ini mudah-mudahan dari kisah Utsman bin Affan ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Di antaranya adalah amal jariah yang beliau lakukan, yaitu berupa mengumpulkan mushaf Al-Quran sampai hari ini. Kemudian juga rasa takut dan juga tidak tebang pilih ketika ada di antara anggota keluarganya yang memang jelas-jelas melakukan kesalahan. Dengan seperti ini, insya Allah tidak perlu khawatir, kita akan bahagia di dunia dan di akhirat. Semakin kita jauh dari tuntunan Allah, tuntunan Rasulullah SAW, walaupun nampaknya seperti banyak, sebetulnya itu adalah hanya fata morgana, sesuatu yang nampaknya ada padahal tidak ada. Kenapa? Karena jauh dari keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kita akhiri dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ada pertanyaan atau ya? Betapa mulianya Utsman dalam katakan ini, tapi maksudnya kemuliaan Utsman dalam dunia tidak sebanding dengan kematiannya,
Kemarin itu tragis, dia ditebas, tangannya putus, Ya. terus juga ada dibunuh. Pertanyaan saya, apakah Allah tidak memberikan perlindungan terhadap orang yang dikasihinya itu memang dijamin surga? Seperti Rasul kan saat diubur-ubur kaum kafir, dia masuk ke gua itu ada laba-laba gitu. Iya, nggak selamat gitu ya. Iya. Ini bahkan Utsman mengusir penjaganya untuk pergi aja biar saya menghadapi pendemo, dan dia matikan di demo. Iya. Kenapa dia di demo terus kenapa seperti itu mati tragis? Iya. Bismillah. Wallahu ta'ala alam, memang kalau peristiwa fitnahnya sudah diisyaratkan oleh Rasulullah. Dan ini juga termasuk jadi catatan sejarah bagi umat, khususnya dalam bab politik memang ini berat. Ya, karena yang digembos-gemboskan sebetulnya sampai hari ini tidak diketahui siapa pembunuhnya. Ya kan? Kenapa? Karena ini memang kategorinya apa? Fitnah itu. Dan sungguh disayangkan orang-orang yang terdekat yang di sekitar Utsman ini juga ikut-ikut terbawa dengan fitnah itu, ya. Yang tadi menuduh bahwa tuduhan mereka Utsman ini mengangkat gubernur-gubernur dari kalangan saudaranya, di antaranya Muawiyah. Walaupun nanti di kitab ini akan dibantah, Muawiyah itu jadi gubernur bukan ketika masa Utsman saja. Ketika Umar bin Khattab jadi khalifah, dia sudah jadi gubernur memang di Syam gitu, ya. Tapi yang namanya orang kan seperti berita-berita nih, apalagi berita-berita yang sensitif ya, umat Islam itu akan cepet tuh. Nah, makanya kita sebisa mungkin harus ada yang tabayun, memastikan berita ini betul atau tidak. Karena kalau enggak, beritanya keburu menyebar, ya kan? Kemudian terjadi sesuatu, untuk nahannya kan nggak mungkin balik lagi, nggak mungkin. Ya. Nah, makanya ini Utsman ini memang bukannya Allah Subhanahu Wa Taala, takdirnya memang seperti itu. Kalau Allah berkehendak, itu pasti. Dan itu tadi betul yang diceritakan. Ketika Utsman bin Affan ini karena khalifah, mungkin dia ada ajudan-ajudannya ya, punya pembantu-pembantu, malah dia mengatakan, udah biarkan, saya tidak pernah melakukan salah terhadap kaum saya akan menghadapi sendiri. Gitu. Bahkan beliau saking mulianya justru ditunjukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika wafat sedang menghatamkan Al-Quran. Ya, dan ini menjadi pertanda bahwa memang di antara amalan yang paling dahsyat yang dilakukan oleh Utsman melebihi sahabat-sahabat yang lain, kecintaan beliau terhadap apa? Al-Quran. Adapun memang cara meninggalnya itulah salah satu di antara fitnah terbesar dari umat ini. Yang pertama adalah wafatnya Rasulullah, kemudian setelah itu terbunuhnya siapa? Utsman, dan nanti akan terjadi lagi terbunuhnya Ali. Dan nanti sebetulnya setelah Ali juga dibunuh, yang diangkat secara aklamasi anaknya Hasan, tapi Hasan ini melihat, nah ini makanya disebut dengan Amul Jamaah. Tahun 41 ini, Hasan ini dia khalifah resmi. Tapi dilihat-lihat banyak gonjang-ganjing di sana sini, akhirnya dia melepaskan jabatannya, sudah. Kalian yang dianggap pilih siapa? Akhirnya nanti pindahlah dari Khulafaur Rasyidin menjadi apa? Bani Umayyah. Karena umumnya pada saat itu, dan memang Bani Umayyah ini termasuk yang menguasai di mana-mana, dan penduduk terbesar pada saat itu ada di Syam, itu Hasan bin Ali bin Abi Thalib melihat bahwa kalau dia terus-menerus menjadi khalifah, ini akan nasibnya sama dengan bapaknya. Dan awalnya sebetulnya adalah pembunuhan. Dan nanti pembunuhan Ali juga dikaitkan, oh ini masih keluarganya siapa? Utsman, waliyadzubillah, itu adalah fitnah. Itu terus akan jadi mata rantai, ya kan? Kan ketika terbunuhnya Utsman, ada yang mengindikasikan, memfitnah bahwa ini dari keluarganya Ali. Nanti Ali terbunuh, dikaitkan lagi, ini yang membunuh pasti balas dendam dari keluarganya siapa? Utsman. Akan seperti itu, gitu ya. Nah, makanya sebisa mungkin hal-hal yang seperti ini kalau bisa terang benderang itu lebih baik. Karena kalau enggak, nih nanti akan menjadi apa? Fitnah berkelanjutan. Karena apa? Kalau sudah urusannya nyawa, umumnya orang kalau nyawa satu harus dibayar dengan nyawa lagi. Dan kalau sudah pakai nafsu, tidak cukup nyawa satu dibayar dengan nyawa satu, akan terus saling bunuh-membunuh. Dan saya pernah kejadian, ya, masih di daerah Bogor. Ya. Ada satu kampung, ada masalah anak-anak muda biasa, mungkin masalah perempuan atau apa. Saya kebetulan berkunjung ke teman saya. Ini kejadiannya sudah agak lama, mudah-mudahan sekarang udah nggak ada gitu ya. Masuk ke kampung gitu, kaget. Tiba-tiba saya langsung masuk ke parit, ke selokan. Gitu.
Dibawa oleh temannya. Kenapa? Ternyata kampungnya teman saya ini ada masalah dengan kampung sebelah, dan itu satu kampung pokoknya kalau lihat ini dia dari kampung itu mau ada urusan nggak ada urusan langsung dibantai. Begitu selesai, oh ini jatuh ke batu. Saya tanya kenapa? Gitu. Ternyata dia mendengar bahwa ada di antara orang kampungnya yang bermasalah dengan orang kampung ini, dan orang kampung ini ngincer pokoknya siapapun yang bermasalah dengan masalah, kalau ada dari kampung itu pasti dia akan menjadi apa? Incaran. Nah, ini juga bagi kita menjadi pelajaran, sebisa mungkin hidup jangan mencari musuh. Mencari musuh itu susah. Ataupun kalaupun ada orang yang memusuhi kita, kalau kita anggap oh dia mempersepsikan kita salah, lebih baik kita minta maaf. Ya, walaupun kita nggak salah, minta maaf mulia, apalagi orang yang mau memaafkan, ya, yang mau memaafkan. Jadi ini memang takdir Allah, dan sudah diisyaratkan oleh Rasulullah, Utsman akan meninggal dalam kondisi fitnah, gitu ya, dalam kondisi fitnah. Dan yang namanya takdir itu nggak bisa dihalang-halangi, apalagi kalau berita. Ini sampai seperti sekarang. Kata Rasulullah nanti di akhir zaman masjid itu akan indah-indah, ya kan? Nah, ini kejadian apa enggak? Kejadian. Atau kata Rasulullah nanti sebelum akhir zaman itu orang-orang yang dulunya pengembala kambing malah jadi bos. Kejadian apa enggak? Sekarang gedung-gedung tertinggi itu bukan di New York, di Los Angeles, itu adanya di negara-negara Timur Tengah. Dan orang Timur Tengah itu dulu pekerjaannya hanya apa? Ria, asyai, pengembala kambing. Sekarang Masya Allah, ya, hotel termahal bukan ada di Amerika. Adanya di mana? Di Dubai. Itu nginepnya semalam bisa sampai Allah Ta'ala berapa itu, ya. Nah, ini memang isyarat itu, ya, isyarat itu. Nah, bagaimana sikap kita? Ini bagi kita harus semakin menguatkan ikatan kita dengan Allah. Karena ketika fitnah itu nggak ada yang bisa selamat kecuali mereka yang dekat dengan siapa? Dengan Allah. Namanya juga fitnah. Jadi yang salah nampak benar, yang benar malah jadi salah. Orang akan bisa jernih itu kalau dia selalu terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala, dan boleh jadi dia tidak bisa berkata apa-apa, tapi minimal dia selamat dari fitnah itu, ya. Makanya termasuk tadi doa kita berlindung dari fitnah dunia, fitnah kematian, fitnah dajjal ini nanti dahsyat. Jangan ada di antara kita yang berdoa, ya Allah mudah-mudahan saya melihat tanda-tanda kiamat, melihat dajjal. Nauzubillah. Justru nanti yang melihat ini kejadian-kejadian besar ini itu termasuk sudah kondisinya umat sudah parah betul. Ala syiraril haq. Syar itu buruk benar. Umat yang kondisi paling buruk, nah, baru di situ terjadi hari kiamat, ya. Itu memang takdir Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala. Nah. Ada lagi yang lain? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kita semua di sini merasakan rindu pada Rasul, ya. Sallallahu alaihi wasallam. Manusia-manusia yang hidup di zaman Rasul dahulu kan mereka berpeluang untuk bertemu langsung dengan Rasulullah, melihat langsung, bahkan bertanya banyak hal langsung kepada Rasul, sehingga mungkin tentunya memiliki peluang kekentalan iman yang lebih tinggi dibandingkan dengan kita ada saat ini. Nah, kita hanya mengandalkan kepercayaan keyakinan. Yeah. Nah, apakah ada dalilnya Ustaz bahwa apa-apa ibadah yang kita lakukan saat ini itu memiliki nilai yang sama, minimal bahkan lebih tinggi daripada mereka dahulu? Karena perbedaan tadi itu yang pertama. Yeah. Yang kedua tadi Ustaz sempat menyinggung mengenai siksa kubur, bahwa jika mendapatkan ringan atau bahkan terlepas siksa kubur maka perjalanan selanjutnya lebih ringan. Pertanyaannya, ini kembali ke pertanyaan pertama tadi. Yeah. Apakah mereka-mereka yang hidup di zaman lalu dan meninggal mungkin mendapatkan siksa kubur itu mengalami waktu siksa kubur yang lebih panjang hingga menurut hal yang nanti dibandingkan kita hidup saat ini dan yang akan datang? Yeah. Lebih pendek itu ada nilai. Ya, baik. Yang pertama terkait dengan keutamaan, ya, sahabat-sahabat Rasulullah SAW itu memang mereka adalah sahabat yang utama dan termasuk dari sekian banyak makhluk. Dalam riwayat Abdullah bin Mas'ud, Allah melihat penduduk bumi semuanya, dan ternyata yang paling dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sahabat-sahabat Rasulullah. Kenapa mereka dipilih? Di satu sisi memang kalau takdir kan kita nggak ada yang tahu, ya. Nah, itu memang pilihannya Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka adalah termasuk di antara sahabat-sahabat yang setia. Kalaupun umpamanya kita ditakdirkan pada saat itu kita belum tentu sanggup. Kenapa? Karena perjuangannya berat. Di antaranya apa?
bagi sahabat-sahabat as-sabiqun tahajud itu hukumnya wajib. Ya. Tahajud itu hukumnya apa? Wajib. Kemudian yang kedua, kalau mau berjumpa dengan Rasulullah yang punya harta wajib sedekah dulu. Itu berat apa enggak? Kalau yang nggak punya baru boleh kan, nggak usah sedekah gitu ya. Nah, makanya secara umum tidak mungkin generasi setelah sahabat itu akan lebih unggul secara umum ya. Tapi kalau secara personal sangat mungkin. Ya. Sangat mungkin ada orang yang memiliki amalan lebih besar daripada amalan sahabat secara personal. Tapi kalau secara umum keseluruhan umat manusia itu tidak akan mungkin lebih baik daripada apa? Sahabat. Karena apa? Kenapa termasuk kita mengkaji sahabat ini? Kita ingin mendekatkan. Kita ini kan muslim ya, syahadatnya sama, tata cara sholatnya sama, tapi kenapa tidak seperti sahabat? Nah, kita ini makanya membaca sirah-sirah sahabat supaya kita minimal mendekati mereka. Nah, tapi kalau secara personal boleh jadi ada orang yang seperti Utsman, umpamanya dia punya harta banyak, sedekah, rajin baca Quran juga, itu sangat mungkin. Tapi kalau secara umum, secara kolektivitas, para ulama umumnya berkesimpulan nampaknya tidak mungkin ya, tidak mungkin akan bisa sama seperti kualitasnya para sahabat. Dan kita realitanya bisa melihat sampai hari ini dimanapun akan sangat berbeda dengan kondisinya para sahabat Rasulullah SAW. Walaupun tidak perlu khawatir, karena kalau sahabat itu disebutkan sebagai ashabi ya, kita ini yang tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah SAW, dalam sebuah hadis disebutkan saya rindu dengan ikhwani, saudara-saudaraku ya. Kemudian ditanya oleh para sahabat, alasna bi ikhwanika ya Rasulullah, bukankah kami juga saudaramu wahai Rasulullah? Apa kata Allah? Bal antum ashabi, kalian ini bukan ikhwan tapi apa? Ashab. Kemudian siapa yang dimaksud dengan ikhwanuka ya Rasulullah? Alladzina amanu bi walam yarawni. Kata Rasulullah, ikhwani adalah mereka yang beriman kepadaku dan belum melihat. Ya, dan memang di satu sisi kita belum pernah melihat Rasulullah, beriman itu ada kemuliaan. Kenapa? Orang nggak pernah melihat bisa percaya, kan tinggi itu. Ya, tapi di sisi lain juga para sahabat itu punya kelebihan karena mereka berjumpa langsung dengan Rasulullah, itu lebih kuat betul tadi. Ya, karena apa? Mereka melihatnya apa? Hakul yakin. Kalau kita kan dari gurunya ke gurunya lagi terus, masih ada jarak yang jauh. Tapi di sisi lain juga ada sahabat yang dibaiat langsung oleh Rasulullah, bahkan dia murtad keluar dari Islam bukan sedang maksiat, tapi sedang apa? Ibadah yang paling tinggi, yaitu hijrah ke Habasyah. Jadi ada seorang sahabat, saya lupa namanya, dengan istrinya berangkat ya ke Habasyah. Kemudian di Habasyah dia ditawari harta atau apa, kemudian tanassara, masuk ke dalam agama Nasrani, nauzubillah. Jadi tidak ada jaminan, hanya memang ini yang harus menjadi upaya kita sebisa mungkin. Paling sederhana, selalu sebisa mungkin yang wajib-wajib tunaikan, tambah dengan yang sunnah-sunnah ya, tambah dengan yang sunnah-sunnah, yang mubah ambil secukupnya, yang makruh sebisa mungkin tinggalkan, yang haram 100% wajib. Udah, insyaallah dengan seperti itu ini menjadi bukti kita bahwa kita mencintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Termasuk kalau wudu sempurnakan. Rasulullah itu nggak akan lihat. Kalau kita orang Indonesia kan ketahuan dari mananya? KTP ya kan? Nah, Rasulullah nanti di hari kiamat tidak pernah berjumpa dengan kita, akan lihat dari bekas wudu. Ya, makanya kalau yang suka wudu nanti ini akan bercahaya, ya bercahaya. Makanya dilebihkan kalau bisa nih, jangan sampai sikut saja, lebihkan. Karena semakin banyak tandanya itu akan bercahaya nanti di hari kiamat, gitu ya. Nah, kemudian juga yang kedua, karena ini terkait dengan kubur, ya kubur itu disebutnya alam barzakh, pemisah. Ya, saudara-saudara kita yang sudah meninggal, waliyazubillah, mudah-mudahan kalau yang mukmin insyaallah ya, insyaallah akan mendapatkan naimul qabri, kenikmatan alam kubur. Karena secara logikanya itu kan hanya berapa kali berapa, sesuai dengan tinggi dan lebar gitu ya. Tapi bagi orang-orang yang beriman itu akan menjadi raudhah min riyadil jannah, taman-taman surga. Yang namanya taman nggak ada, coba cari aja di sini. Yang namanya taman di sini saya yakin lebih gede dari rumah kita. Betul nggak? Nah, taman itu pasti luas.
gitu ya. Kenapa? Karena mereka beramal soleh di dunia. Nah, adapun kalau orang yang diazab sepanjang lama ini ya, dulu misalkan mereka sudah meninggal, nah itu memang perkaranya kita tidak tahu karena termasuk perkara gaib. Tapi secara nalarnya memang mereka ya hidup di alam barzakhnya lebih lama ketimbang mereka yang meninggal menjelang hari kiamat. Kalau umpamanya ada yang meninggal 2 hari, 3 hari sebelum terjadinya kiamat, kalaupun dia diazabkan sebentar. Dan yang kedua, para ulama menyebutkan bahwa azab kubur itu kalau bahasa sekarangnya baru muqaddimah. DP, yang namanya DP paling berapa persen? 10%. Jadi kalau orang diazab di alam kubur, ya, seperti itu azabnya, berarti nanti kalau dia masuk neraka bagaimana azabnya? Dan sama kebalikannya, orang yang mendapatkan naim, kenikmatan di alam kubur, kalau kenikmatan di alam kubur seperti itu, bagaimana kalau nanti dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Jadi di sini tidak ada yang zalim karena memang juga tidak ada yang tahu takdir gaib, ya kan? Dia akan hidup kapan, berapa lama di alam kubur. Yang jelas bagi kita orang-orang yang beriman, sebisa mungkin, sebanyak mungkin dari sekarang kita berbekal untuk supaya apa? Nanti alam kubur kita ini luas dan tidak ada, kalaupun misalkan kita yang bekerja di PLN sekarang ya, bahkan penemu listrik misalkan, kalau ke alam kubur nggak bisa dia sambungkan listrik bawa kabel, nggak bisa ya. Yang akan menjadi penerangnya adalah apa? Amal soleh. Jadi secanggih apapun nih kan sekarang zaman serba teknologi ya. Kalau gitu nanti bawa aja ini, nggak bisa. Karena yang menjadi patokannya adalah apa? Amal soleh. Sehina apapun, sekecil apapun, serendah apapun jabatannya di dunia, kalau dia amal solehnya banyak, insya Allah alam kuburnya dan akhiratnya akan baik, gitu ya. Jadi kurang lebih penjelasannya seperti itu. Nah, mudah-mudahan termasuk kita berdoa ya. Jangan lupa doakan orang tua kita, khususnya yang sudah meninggal. Itu kalau baca kitab Ruhnya Ibnul Qayyim itu mereka sebetulnya manggil-manggil kita. Apalagi kalau pas kita ziarah, ya. Tapi karena disebutnya juga alam barzakh pemisah, kita ini nggak bisa mendengar, ya. Dan sebetulnya kalau Allah berkehendak ini semua ini sebetulnya bisa ngomong gitu, ya. Ini semua bisa ngomong. Hanya Allah Subhanahu wa taala jadikan pendengaran kita ini frekuensinya hanya yang bisa kita dengar aja. Kalau kita bisa mendengar, itu teriakan orang-orang yang di alam kubur itu, masya Allah, ya. Dan kalau itu kita dengar, nggak bisa tidur kita, nggak bisa istirahat, nggak bisa ngapa-ngapain, pasti kita akan terbayang-bayang terus, ya, terbayang-bayang terus. Makanya cara mengingatnya selalu laksanakan amal soleh, sholat berjamaah, hadiri majlis ta'lim, rajin silaturahim, rajin amal-amal apapun yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Insya Allah itu yang akan meringankan nanti kita ketika masuk ke liang lahat, dan juga ketika nanti kita di padang mahsyar, dan juga melewati sirat, mizan, dan seterusnya hisab. Dan mudah-mudahan selalu kita berdoa sebagaimana dikumpulkan di dunia ini, di majelis ini, kita semua dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan orang tua kita, keluarga kita, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat, amin ya rabbal alamin. Baik, ini saja mungkin kita akhiri lagi dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma shalli ala